Halo guys, jumpa lagi di Kertapati Channel. Oke, untuk konten kita kali ini eh, kita akan hadirkan riset dari sekuritas ya guys ya. Ini adalah riset dari sekuritas tanggal 11 Juli 2023 dari Cipta Dana Kapital tentang Economic Outlook di semester kedua 2023. Oke, kita langsung aja ya guys. Oke, ini dari riset Cipta Dana. Kita bisa lihat di sini untuk GDP breakdownnya ya guys ya, persentase secara year on year. Kita lihat ini untuk forecast 2023 untuk GDP-nya perkiraannya tuh di 5% ya guys ya. Untuk konsumsi itu 5,2, belanja pemerintah tuh 1,2, terus investasi 4,2, ekspor 5,4 dan impor 5,1 ya guys ya. Oke, untuk selanjutnya kita langsung aja kita bahas ya guys ya, riset dari Dana ini ya guys ya. Oke, di sini mereka menyajikan tentang tentang ini guys ya, ada beberapa topik ya guys ya. Di sini ada banyak, kita lihat nanti di slide selanjutnya. Kita ada lihat tentang ada komoditas, terus ada kebangkitan ekonomi Cina, terus ada policy tentang rate ya guys ya, suku bunga ya guys ya. Oke, kita akan bahas ya guys ya. Ini di sini Cipta Dana menyajikan tentang ini ya guys ya, makroekonomi ya guys ya. Untuk di semester kedua 2023 ini terlihat semakin, pertumbuhan ekonomi terlihat semakin lebih cepat ya guys ya, karena didorong oleh konsumsi dan investasi yang lebih kuat ya guys ya. Di situ Cipta Dana memperkirakan untuk pertumbuhan ekonomi akan meningkat menjadi 5,03% year on year di semester kedua 2023 ya guys ya, dibandingkan dengan perkiraan mereka sebelumnya di semester 1 2023 yaitu sebesar 4,97% year on year ya guys ya. Di sini terlihat bahwa konsumsi rumah tangga itu menjadi kontributor utama ya guys ya, untuk pertumbuhan ekonomi di semester kedua 2023, di mana untuk konsumsi rumah tangga itu memberikan kontribusi sebesar 54% ya guys ya terhadap PDB ya guys ya. Yaitu selanjutnya mereka memperkirakan ini untuk perkiraan konsumsi rumah tangga akan tumbuh sebesar 5,5 year on year di tahun ini ya guys ya, untuk di semester kedua 2023.
dibanding di semester pertama 2023 sebesar 4,9% year on year. Untuk penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar kedua itu adalah investasi ya guys ya, atau di sini gross fixed capital formation ya guys ya, disingkat GFCF ya guys ya. Ini menyumbang 30% dari PDB ya guys ya, yang didukung oleh kebijakan komoditas hilir, anggaran untuk infrastruktur, dan adanya omnibus law ya guys ya. Oke, kita langsung aja untuk current account deficit dan anggaran negara ini kembali defisit ya guys ya. Cipta Dana memperkirakan bahwa untuk transaksi berjalan ini akan bergerak atau bergeser ke menjadi defisit lagi pada semester kedua 2023 ya guys ya, karena tingginya impor dibandingkan dengan ekspor. Terutama hal ini dipengaruhi oleh komoditas ya guys ya, harga komoditas ya guys ya. Selain itu, pemerintah juga tampaknya menjaga defisit fiskal lebih baik ya guys ya, untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur sebagai untuk meredam adanya perlambatan ekonomi di semester kedua 2023 ya guys ya. Terus ini adanya proyeksi atau forecast mengenai Fed yang cenderung hawkish ya guys ya. Di sini Amerika masih bergulat dengan adanya isu inflasi ya guys ya, dimana untuk Cipta Dana ini masih memperkirakan bahwa Fed rate akan naik di kisaran 5,5 sampai 5,75 di semester kedua 2023 ya guys ya, dimana hal ini untuk mengatasi tingkat inflasi ya guys ya. Tapi kenaikan rate Fed rate ini akan berdampak negatif pada ekonomi Amerika dengan proyeksi ekonomi pertumbuhan yang menjadi lebih lambat menjadi 1,6% year on year ya guys ya, di akhir 2023 ya guys ya, dibanding tahun sebelumnya yang tingkat pertumbuhannya sebesar 2,1% year on year ya guys ya. Di sini pemerintah harus mengantisipasi adanya kenaikan Fed rate ya guys ya, karena hal tersebut dapat menyebabkan arus keluar modal, terus adanya pelemahan rupiah, terus adanya pembayaran bunga utang yang lebih tinggi ya guys ya, atas utang-utang dalam bentuk dolar ya guys. Oke, kita coba lihat lagi apa ya. Ini adanya kebijakan fiskal dan moneter yang lebih ekspansif ya guys untuk mendorong ekonomi Cina ya guys. Cipta Dana memperkirakan bahwa kebijakan fiskal yang lebih ekspansif di Cina akan mencapai puncaknya pada semester kedua 2023 ya guys ya. Di sini adalah sasarannya untuk merangsang permintaan dalam negeri
Dan sedangkan untuk anggaran atau APBN Cina ini diproyeksikan negatif ya guys, atau defisit ya guys, dimana akan melebar menjadi 6,5% dari PDB pada tahun 2023 ya guys. Ciptadana sini memperkirakan bahwa untuk pertumbuhan ekonomi akan pulih ya guys ya, dari 3% year di tahun 2022 menjadi 5,6% di akhir 2023 ya guys ya. Di mana hal ini menjadi katalis yang positif ya guys untuk perekonomian Indonesia, Kak, mengingat Cina sebagai mitra dagang untuk impor dan ekspor terbesar ya guys bagi Indonesia. Oke, selanjutnya untuk konsumsi rumah tangga juga diperkirakan masih menguat ya guys ya. Di sini konsumsi rumah tangga cenderung meningkat pada semester kedua 2023 karena didukung adanya penurunan inflasi ya guys ya. Terus adanya keberhasilan pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan dan harga yang berkontribusi pada tren ini ya guys ya. Terus adanya pencabutan PPKM di akhir 2022. Terus selanjutnya menurut survei dari BI untuk indeks ekspektasi konsumen ini meningkat ya, dari 135,5 di bulan April menjadi 137,8 di bulan Mei ya guys. Ini mewakili ekspektasi konsumen yang lebih tinggi untuk 6 bulan ke depan ya guys. Nah, kita bisa lihat ini di chartnya guys ya, untuk pertumbuhan konsumsi rumah tangga ya guys. Ini dari data dari tahun 2013 ya guys sampai ini akhir 2019 ya guys ya. Nah, ini chart untuk grafik mengenai pertumbuhan investasi atau GFCF, terus foreign direct investment, terus domestic direct investment ya guys ya. Kita lihat di sini untuk foreign direct investment ini trennya cenderung meningkat ya guys ya. Untuk di bulan Maret 2023 di kisaran 1.600 triliun ya guys. Kita lihat di sini ya guys. Terus untuk domestic direct investmentnya tuh hampir 1.400 triliun ya guys. Sedangkan untuk investasi ini cenderung agak turun ya guys ya. Untuk data di Maret ini lebih turun dari Desember 2022. Ini tapi masih di kisaran 1.400 triliun ya guys. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini diharapkan untuk operasi fiskal pemerintah ini dapat ini ya guys ya, untuk APBN-nya ini dapat mencatatkan surplus ya guys ya selama 4 bulan berturut-turut.
sebesar 234,7 triliun atau 1,12% dari PDB di April 2023 ya guys. Di mana untuk posisi fiskal yang kuat ini dapat memungkinkan pemerintah untuk memiliki ruang yang cukup untuk memberikan stimulus fiskal bagi ekonomi nasional ya guys. Di mana untuk operasi fiskal pemerintah ini bisa digunakan sebagai untuk peredam kejut ya guys ya, dari gejolak perlambatan ekonomi global ya guys. Terus selanjutnya ini Cipta Dana juga memperkirakan untuk pengeluaran pemerintah ini akan mencatatkan pertumbuhan positif ya untuk di tahun ini, berbalik dari tahun sebelumnya yang minus 4,5% year on year guys ya. Untuk pengeluaran pemerintah sendiri ini akan tumbuh 1,2% year on year ya di tahun 2023 dengan defisit neraca fiskal sebesar minus 2,7% dari PDB. Ini masih lebih rendah dari batas defisit anggaran yang sebesar 3% ya guys ya. Oke, kita lihat lagi nih ada mengenai impor barang modal dan barang konsumsi di sini diperkirakan akan tumbuh ya. Untuk impor baik barang modal maupun barang konsumsi ini terlihat tumbuh positif ya di semester kedua ya 2023 ya. Di sini menandakan untuk prospek yang positif untuk investasi dan konsumsi ya guys. Peningkatan impor barang modal ini dapat dikaitkan dengan kuatnya FDI guys ya, foreign direct investment, khususnya dalam mesin yang digunakan di sektor pertambangan ya guys dan manufaktur. Terus kebijakan komoditas hilir dan omnibus law ini adalah kunci sebagai pendorong untuk meningkatkan investasi di semester kedua 2023 ya guys. Sementara itu peningkatan impor barang konsumsi dari Cina juga mengalami peningkatan ya guys ya, karena tingkat inflasi yang rendah di Cina ya guys, dimana tingkat inflasi Cina tercatat sebesar 0,2% di Mei ya guys 2023. Sedangkan Cipta Dana memperkirakan untuk tingkat inflasi Cina di akhir tahun 2023 sebesar 1,5% year on year guys. Nah ini untuk grafiknya ekspor dan impor ya guys. Sudah mulai rebound ya guys dari sejak terendahnya di bulan April 2023 ya guys untuk ekspor dan impor dari on year. Dimana kalau kita lihat di sini impor kita masih lebih tinggi ya daripada ekspor ya guys. Nah ini terkait dengan harga komoditas ini Cipta Dana memperkirakan untuk kinerja ekspor akan terus tertekan karena melemahnya harga komoditas andalan Indonesia ya guys ya, terutama batu bara dan CPO ya guys. Beberapa faktor yang menyebabkan kontraksi harga batu bara di Indonesia
di pasar global di semester kedua 2023 ini. Yang pertama itu adanya normalisasi harga harga komoditas energi global ya guys, yang didorong oleh adanya stok yang tinggi di Eropa, Cina, dan India ya guys. Terus yang kedua ini diproyeksikan India dan Cina ini akan mengurangi impor batu bara ya guys dari Indonesia, karena mereka memprioritaskan peningkatan produksi dalam negeri melalui kebijakannya mereka ya guys. Terus yang ketiga adanya peningkatan pasokan batu bara dari produsen global ya guys, khususnya dari Indonesia dan Australia ya guys. Terus selain itu beberapa faktor yang menyebabkan kontraksi harga CPO di semester kedua 2023 adalah adanya normalisasi produksi minyak nabati ya guys ya, pemulihan bertahap ekspor minyak bunga matahari dari Ukraina ya guys ya. Terus adanya ekspektasi pelambatan ekonomi global dan permintaan yang lemah ya guys, lebih rendah ya dari India karena ketersediaan minyak nabati yang lebih murah di pasaran ya guys. Cipta Dana memperkirakan untuk pertumbuhan ekspor menjadi 5,4% year on year di tahun 2023 ya guys, yang merupakan dimana ini lebih turun dari sebelumnya yang tumbuh 16,3% year on year guys ya di tahun 2022 ya guys. Ini untuk grafiknya harga CPO batu bara dan crude oil ya guys ya, trennya terus turun ya guys ya. Di sini terlihat ini sejak dari bulan Mei 2022 ya guys, trennya terus turun ya guys. Oke, kita lihat lagi. Terkait ini ya guys ya, target inflasi ya. Cipta Dana melihat bahwa tingkat inflasi Indonesia ini dapat dikelola dengan baik ya, sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengendalikan harga pangan baik dari sisi produksi dan distribusi di semester kedua 2023 ya guys. Selain itu pemerintah juga telah berhasil dalam melaksanakan kebijakan moneter di mana perlambatan inflasi menjadi 3,52% year on year di Juni 2023 ya, yang menandai bahwa udah 2 bulan berturut-turut dalam kisaran target inflasi Bank Sentral yang sebesar 2-4%. Adanya tren penurunan harga komoditas global untuk makanan dan energi akan berkontribusi pada penurunan dalam inflasi ya guys ya. Dan yang patut diwaspadai juga adalah adanya El Nino guys ya, yang saat ini sedang terjadi di
di dekat Amerika ya guys ya, meskipun belum berdampak pada di Asia Pasifik ya. Selain itu, Indonesia diperkirakan akan mencapai puncak musim kemarau pada bulan Juli dan Agustus ya guys. El Nino dan musim kemarau dapat mengurangi produksi pangan lokal yang bisa menjadi perhatian yang mendesak dalam inflasi ya guys. Selanjutnya, potensi kenaikan Fed Fund Rate ini dapat mengakibatkan nilai tukar rupiah yang lebih rendah ya guys ya, dari US dollar ya guys. Diperkirakan Cipta Dana memperkirakan inflasi Indonesia di level 3,7% year on year ya guys tahun 2023. Ya, ini lebih rendah ya guys dari tahun 2022 yang sebesar 5,51% year on year. Oke. Ini kalau kita lihat chartnya ya guys ya, Fed Fund Rate dengan BI 7 days repo rate ya guys ya. Ini kisarannya makin menyempit ya guys ya. Kalau makin menyempit ini, jadi spreadnya juga makin menyempit. Jadi kecenderungan kalau terus uh, menyempit, ini harus ini ya guys ya. Terutama kalau kita lihat sini, spreadnya makin tipis antara Fed Fund Rate dengan BI 7 days repo. Tentunya dana-dana asing kemungkinan juga kalau BI tetap bertahan di level sekarang ini di 5,75%, sedangkan Fed Fund terus naik, kemungkinan besar juga nanti adanya arus keluar modal asing ya guys ya, balik lagi ke Amerika ya guys ya. Karena di sini melihat suku bunga yang sudah tidak menarik lagi ya guys ya di Indonesia ya guys ya. Mereka lebih aman untuk menyimpan uangnya di Amerika ya guys, balik lagi di Amerika ya guys ya. Kita lihat lagi. Dana memperkirakan BI tetap akan menahan suku bunga acuannya ini di level 5,75% ya guys ya sampai akhir tahun 2023 ya. Oke, terus untuk rupiah ini di akhir 2023 ini diperkirakan di level 14.910 per dolar. Nah, ini juga mereka memperkirakan bahwa Fed Fund Rate juga akan naik menjadi 5,5 sampai 5,75 di semester kedua 2023 ya guys ya. Untuk melawan inflasi ya guys ya. Kita
Kita lihat juga US Treasury juga di Amerika juga menunjukkan kurva has, uh, inverted yield curve ya, apa kurva hasil terbalik ya guys ya, dimana menunjukkan resesi ekonomi ya guys ya. Selanjutnya uh, untuk klaim pengangguran juga diperkirakan akan naik mengikuti Fed Fund Rate, di mana data Departemen Tenaga Kerja Amerika jumlah pengangguran tercatat 262.000 ya guys pada minggu kedua bulan Juni. Ini tertinggi sejak Oktober 2021 ya guys ya. Dimana hal ini melampaui rata-rata sebelum pandemi sebesar 218.000 pengangguran ya guys. Untuk tingkat inflasi CPI ya guys, ini di level 4% year on year guys pada Mei 2023, dan diperkirakan Cipta Dana memperkirakan bahwa inflasi menjadi 3,2% year on year di akhir tahun 2023 ya guys ya. Ini di atas target inflasi The Fed ya guys ya, itu sebesar 2% ya guys. Dengan adanya Fed Fund Rate yang naik ini berpotensi melemahkan nilai rupiah guys ya, dan menyebabkan inflasi barang impor ya guys ya. Selain itu Fed Fund Rate yang naik juga menyebabkan peningkatan pembayaran bunga utang luar negeri ya guys ya, dan berbentuk dolar ya guys. Nah ini kita lihat juga spread yield bondnya ya guys ya, US Treasury 10 tahun dengan Sun 10 tahun ya guys ya. Ini kita lihat makin nyempit ya guys ya. Ini kalau di sini kita lihat kalau menyempit ini, jadi untuk apa namanya sudah nggak menarik lagi sih ya untuk apa namanya di fixed income ya guys ya, untuk investasi di fixed income ya guys. Karena ini menyiratkan kalau spreadnya makin menyempit gini, dengan adanya kalau lihat di tren di yield Indonesia yang terus turun, jadi harga obligasi ini cenderung naik ya guys ya, dalam kita di sejak ini kalau dilihat di sini sekitar bulan Juni ya atau Juli ya 2022 ya guys ya, yield obligasi pemerintah Indonesia 10 tahun ini cenderung turun ya guys ya. Ini menyebabkan harga obligasinya naik ya guys ya, makanya ini untuk reksadana obligasi ini perform ya guys ya di tahun ini ya guys ya. Sedangkan kebalikannya ini Amerika yieldnya terus naik ya guys ya, berarti harga obligasinya terus turun ya guys ya. Oke. Kita lihat untuk cadangan cadangan devisa ya. Ini naik ya guys ya di bulan Mei 2023 ya guys.
di kisaran mungkin sekitar di atas 130 miliar dolar ya guys ya. Oke. Nah ini yang terakhir ya guys ya, kita bahas ini tentang kebangkitan ekonomi Cina ya guys ya. Cipta Dama dalam risetnya memperkirakan untuk pertumbuhan ekonomi Cina akan pulih dari 3% year on year di 2022 menjadi 5,6% year on year di full year 2023 ya guys. Hal ini didorong adanya pemulihan permintaan konsumen terutama untuk bidang jasa ya guys. Belanja modal dalam infrastruktur dan manufaktur juga diproyeksikan tetap lumayan bagus di semester kedua 2023 ya guys, di Cina ya guys. Diperkirakan adanya ketegangan geopolitik antara Cina dan Taiwan ini bisa menimbulkan ancaman bagi rantai pasokan ya guys di semester kedua 2023 ini. Selain itu, tingkat utang Cina juga meningkat. Kemungkinan besar ini dapat membatasi pertumbuhan yang didorong oleh investasi di masa depan ya guys ya. Dalam kebijakan fiskal pendekatan yang lebih longgar ini diperkirakan telah mencapai level tertinggi ya guys ya. Akan mencapai level tertinggi ya guys ya di semester kedua 2023 ya guys ya. Dengan penekanan adanya yang signifikan ini pada belanja infrastruktur sebagai bagian dari langkah-langkah kebijakan ekonomi Cina guys ya. Defisit anggaran juga diperkirakan melebar menjadi 6,5% dari PDB di 2023 ya guys ya. Pelonggaran kebijakan moneter tambahan mungkin juga diperlukan sebagai semacam stimulus ya guys ya, bagi permintaan swasta domestik agar benar-benar kuat ya guys. Kecuali inflasi secara signifikan melebihi target atau arus modal keluar yang semakin intensif ya guys. Nah kita lihat ini pertumbuhan ekonomi global ya guys ya. Perbandingan 2022 dengan forecast ya 2023 ya guys ya. Ekonomi dunia diperkirakan, ini sumber dari IMF, diperkirakan turun ya guys tahun 2023 ini. Dari forecastnya pertumbuhan ekonomi dunia ini turun di level 2,8 dari sebelumnya 3,4 ya guys. Terus ekonomi Amerika juga turun di 2023 1,6 dari 2,1. Nah Cina ini ya 2023 forecastnya naik ya guys, 5,2 dari sebelumnya di 2022 itu 3% year on year guys.
Untuk Jepang relatif agak stagnan ya guys ya, di 1,3% year on year dari sebelumnya 1,1. India mengalami penurunan forecastnya di 2023 di 5,9 dari sebelumnya 6,8. Terus Indonesia ini turun ya guys, targetnya di 2023 ini di 5% dari sebelumnya 5,3%. Nah, ini kita bisa lihat ini sepintas saja ya. Ini indikator utama makroekonomi ya guys ya. Untuk GDP ini untuk forecast 2023 ini 21.441 triliun ya guys ya. Terus untuk ini lebih tinggi dari 2022 sebesar 19.588 triliun ya guys. Untuk GDP per kapita juga naik di forecastnya di 5.102 di 2023, lebih tinggi dari 2022 sebesar 4.783 ya guys. Real GDP proyeksinya turun di 5% dari sebelumnya 5,3 gitu. Terus tingkat inflasi ini turun di 3,7 dari sebelumnya 5,5 ya guys di 2022. Core inflasi turun di 2,4 forecastnya dari sebelumnya 3,4. BI 7 days repo diperkirakan naik di 5,75 dari sebelumnya di 2022 itu 5,5. Terus kurs rupiah juga perkirakan ini menguat ya guys 2023 ini di 14.910 dari sebelumnya 15.472 di akhir 2022 ya guys. Untuk transaksi berjalan ini turun ya guys 0,5% ya guys dari GDP ya guys dari sebelumnya 1%. Terus keseimbangan fiskal ini juga minus 2,7 lebih tinggi dari sebelumnya 2,4 ya guys. Oke, demikian guys ulasan kita pada kesempatan kali ini dari riset yang disajikan oleh Ciptadana Sekuritas ya guys ya. Oke, mudah-mudahan nanti di konten selanjutnya kita dapat sajikan riset-riset dari sekuritas lain ya guys ya. Oke guys, terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa.